Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah doa khusus agar kita bisa melunasi hutang? Ada doa khusus dan itu dianjurkan untuk kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian hidup dan ujian mati. Selama kita hidup pasti ada ujian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku jadi orang yang putus asa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa. Lindungi aku agar aku tidak terjerumus dalam dosa wal maghram. Dan ya Allah, lindungi aku dari lilitan hutang. Ya. Nah, kalau Anda bertanya, ada nggak doanya? Ya ada. Nah, kalau Anda nggak hafal, ya Anda bisa baca buku yang sudah saya tulis, Mukjizat Doa dan Zikir, di situ ada. Atau Anda bisa baca buku yang sudah saya tulis, Sudah Benarkah Sholatku, di situ ada. Doanya dibaca sebelum salam, setelah Anda baca At-Tahiyat. Innaka Hamidum Majid, baru doa itu. Terus ada lagi doa yang spesifik. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, beri hamba rasa cukup dengan sesuatu yang halal. Jadi teman-teman sekalian, sangat mungkin orang terjerumus pada harta haram itu bukan karena dia itu penghasilannya jelek. Mungkin rumahnya udah mewah, mobilnya sudah mewah. Wah, dia sudah hidup dalam kemewahan. Gajinya juga gede. Tapi dia tidak merasa cukup. Akhirnya melakukanlah manipulasi. Begitu. Makanya kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi aku dengan rezeki halal. Cukupkan aku dengan rezeki halal. Jadi orang yang melakukan manipulasi, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kesempatan, menghalalkan segala cara. Boleh jadi dia itu orang yang gajinya udah gede. Hidupnya sudah di atas rata-rata. Mobilnya mewah. Rumahnya mewah. Tapi kenapa masih tetap melakukan perbuatan tercela? Menurut Anda kenapa? Coba, menurut Anda. Karena dia tidak merasa cukup dengan yang halal. Makanya doa ini penting. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, beri hamba rasa cukup. Rasa cukup dengan yang halal. Jangan sampai hamba sudah menerima yang halal, masih mikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Wa aghnini min fadlika amman siwak. Ya Allah, beri hamba kecukupan hingga aku tidak meminta-minta, hingga aku tidak berhutang. Nah, teman-teman, ya, tidak sedikit kan orang berhutang itu untuk gaya hidup. Jadi kalau saya berhutang untuk nyekolahin anak, saya berhutang untuk berobat, ya, itu kan berhutang yang memang darurat namanya. Ya nggak sih? Nah, boleh, silahkan saja. Dan berdoa sama Allah untuk supaya kita terbebas dari hutang. Tapi kan ada orang yang berhutang untuk gaya hidup. Untuk piknik, hutang. Ya, beli tiket pakai kredit card. Untuk hotel pakai kredit card. Untuk makan pakai kredit card. Berarti kan dia bersenang-senang dari hutang. Nah, ya Allah, jauhkan saya. Wa aghnini, ya, beri saya kecukupan. Bifadlika, dengan karunia amman siwak.
Jangan sampai ya Allah, aku ini bersenang-senang dari hutang gitu. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita berhutang karena memang benar-benar mau tidak mau harus kita lakukan. Anak-anak harus sekolah. Saya berhutang. Oke, itu masih bisa diterima. Ya. Ternyata motor yang saya pakai ke kantor itu benar-benar udah rusak. Saya berhutang kredit motor karena memang itu saya pakai tiap hari. Oke. Ya. Berhutang karena berobat. Oke. Tapi jangan sampai, saudara-saudaraku tercinta, berhutang untuk gaya hidup, untuk lifestyle. Sebenarnya dengan handphone 2 juta, Anda udah bisa pakai. Tapi Anda beli handphone yang 15 juta. Ngutang Anda. Nah, apa yang terjadi? Ada bebannya yang harus Anda bayar. Jadi Anda berhutang untuk gaya hidup. Padahal dengan handphone 2 juta juga Anda bisa menggunakan medsos. Ya. Tapi karena handphone 2 juta ini dianggap tidak berkelas, Anda beli handphone yang 15 juta. Nah, ada doanya supaya kita terhindar dari itu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan rezeki yang halal hingga aku selamat dari yang haram. Jadi beri aku rasa cukup dengan yang halal saja. Sehingga aku tidak pernah terbersit untuk berpikir yang haram. Cukupi aku dengan karunia-Mu ya Allah. Sehingga aku tidak meminta kepada siapapun. Ya, aku tidak pinjam kepada siapapun. Karuniai aku. Ya, beri aku karunia sehingga aku tidak bergantung kepada orang lain. Gitu. Ini doa indah sekali. Teman-teman bisa cek ya di buku yang saya tulis, Sudah Benarkah Sholatku, dan buku yang saya tulis, Mukjizat Doa dan Zikir. Doa agar kita terbebas dari hutang. Dan agar kita menjadi orang yang tidak punya mental untuk berhutang. Ya. Berhutang itu melelahkan teman-teman sekalian. Melelahkan. Kenapa Islam mengajari kita untuk hindari hutang? Karena itu melelahkan. Kebayang nggak? Ya, Anda dikejar-kejar dengan tagihan. Itu capek. Capek, ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua oleh Allah dilindungi untuk terbebas dari hal-hal yang akan membuat kita capek dan lelah. Ya, amin ya rabbal alamin.